Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu bagian kisah yang mungkin familiar di kalangan anak-anak, yaitu Raja Goliat yang melaksanakan peperangan melawan salah satu utusan Allah, yaitu Rasulullah yang menjadi utusan Allah, Nabi Daud alaihissalam. Dan diawali dengan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ti sa'atun minal mali. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastah fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-247, kata Allah mengisahkan bagaimana orang-orang Bani Israel. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya, alam taro ilal mala'i min Bani Israel min ba'di, apakah kamu tidak mendengar kisah-kisah dari Bani Israel setelah matinya, wafatnya Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana kehidupan mereka? Nah, yang di sini dikayatkan pengganti daripada Nabi Musa alaihissalam diceritakan, yaitu namanya adalah Samuel, atau sering kita juga didengar dengan kata Samuel. Nah, diceritakan bahwa sebelum diangkatnya tentang kenabian Nabi Samuel, wa hasilu mabdamu tilkal qissah annahu inda wafati Musa khalaqallahu ala Bani Israil Yusa bin Nun. Diceritakan awal dari kisahnya, sesungguhnya ketika Nabi Musa wafat, Allah menggantikan pemimpin ataupun menggantikan seorang nabi setelahnya, yaitu kepada Bani Israil Yusa bin Nun. Atau sering didengar juga dengan kata Yosua, yang namanya adalah Yusa bin Nun. Maka setelah di kepemimpinan daripada Yusa, summa lama mata takhallafa alaihim Kalib, summa Hizkil, summa Ilyas, summa Ilyasa, faqamu jami'an bil khilafati kaman qablahum. Setelah itu kemudian diganti oleh Kalib, diganti lagi oleh Hizkil, diganti lagi dengan Ilyas, diganti lagi dengan Yasa. Nah, semuanya silih berganti daripada nabi-nabi sebelumnya, sehingga pada posisi mereka tidak ada pengganti, tidak ada masa patrah. Summa doharat lahum biladuhum wa asaru min abnaihim mulu kaum arba'atu mi'atin wajiadatun wadorobu alaihimul jizyah. Nah, setelah itu timbullah golongan yang berkuasa, yaitu sumalam madaharatul amalikoh. Ketika berkuasa kaum Amalikoh, yaitu di suatu daerah dekat daripada Baitul Maqdis yang suka disebut dengan Palestina. Wahum min auladi Amlik bin Ad, yaitu keturunan dari Amlik bin Ad. Maka diketahui bahwa kaum turunan Ad itu punya postur tubuh yang lebih besar daripada kebiasaan banyak manusia normal pada lainnya. Faqalabu ala kasirin min biladihim wa asaru min abna'i mulukihim arba'u mi'atin wajiyada wadorobu alaihimul jizyah. Maka dikalahkanlah kepada mereka, bisa mengalahkan daerah-daerah, negara-negara, dan juga bisa menawan daripada anak-anak kerajaan daripada Bani Israel tersebut.
ketika masa kondisi kejayaan Bani Israel bisa menguasai Palestina, kemudian karena mereka ditinggal mati oleh para nabi, yang terakhirnya diantaranya yang dikisahkan adalah Nabi Musa ketika meninggal, maka tidak diangkat lagi seorang nabi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka terninak bobokan oleh kondisi yang sudah nyaman, sehingga ketahuan mereka tercoreng. Mereka tidak melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana mestinya. Maka Allah memberikan kemudahan bagi kaum Amalek untuk bisa menguasai daerah Palestina. Maka untuk itu mereka orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina, mereka ingin menguasai kembali tidak bisa, karena sudah dikalahkan oleh kaum Amalek. Yang kaum Amalek tersebut yaitu turunan kaum Ad, yaitu dari turunan Amlik bin Ad, yang tubuhnya tinggi besar, mempunyai postur yang sangat besar, yaitu yang sering dikenal dengan Goliat. Nah, bagaimana dikisahkan bagaimana tentang perjuangan perlawanan Nabi Daud alaihissalam melawan Goliat. Nah, setelah lama maka mereka ada punya satu hal yang ditunggu-tunggu, ataupun turunan dari salah satu nabi mereka yang masih hidup. Walam yakun bihim idzaka nabiyyun wala dzurriyyatun nabi illa mar'atun hublah. Nah, dan tidak ada di mereka itu seorang nabi ataupun turunan nabi, hanya satu orang perempuan daripada turunan nabi tersebut. Jadi karena dikuasai, karena ditawan, karena ditangkap turunan-turunan para nabi yang lainnya, selama 400 tahun lamanya mereka diminta upeti. Maka dari salah satu ada turunan nabi yang tersisa, yaitu seorang perempuan yang sedang hamil, min dzurriyyati Lawi min auladi Yakub, dari turunan Lawi, yaitu turunan daripada Yakub. Pawaladat ulaman pasamatu Samuel, maka wanita tersebut melahirkan anak yang dikasih nama dengan nama Samuel, atau sering dikenal juga kalau orang-orang mengatakan atau menamai anak bagi agama-agama lain disebut Samuel. Nah, itu kalau di sini Samuel. Nah, ketika dia menjelang dewasa, Allah menjadikan Samuel tersebut menjadi utusan bagi Bani Israel. Kemudian setelah diutus daripada Samuel tersebut, orang-orang Bani Israel punya permintaan kepada nabinya yang baru, yaitu Samuel atau Samuel tersebut, supaya meminta kepada Allah mengutus seorang raja untuk menandingi bagaimana kekuatan daripada kaum-kaum Jalut. Nah, yaitu kaum-kaum yang bisa mengalahkan Bani Israel yang ada di mana? Yang ada di Palestina, yang termasuk rajanya yaitu Amalek atau Goliat yang sering kita dengar. Maka setelah itu permintaan daripada Bani Israel, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah, mintalah wahai Samuel kepada Allah supaya mengutus kepada kami seorang raja, supaya kami bisa perang di jalan Allah. Bagaimana kata daripada Samuel tersebut? Qalan nabiyyu lahum hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kemungkinan besar kalau Allah telah memerintahkan, kemudian memilih seorang raja, seorang pemimpin yang kemungkinan nantinya akan diwajibkan bagi kalian melaksanakan peperangan, dikhawatirkan kalian itu tidak mau melaksanakan peperangan. Palama kutiba alaihimul qital tawallahu ila qalilam minhum
wallahu alimun bidzalimin. Ketika mereka diperintahkan untuk berperang, benar saja praduga daripada Nabi Samuel tersebut, kaum Bani Israel tidak mau melaksanakan peperangan. Kenapa? Karena kondisi daripada kaum Amalek tersebut yang tinggi besar. Ada lagi hikayat nanti di bawah diceritakan, ada satu kesalahan yang tidak mengikuti, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh raja barunya tersebut, yaitu Talut. Wa qala lahum nabiyuhum qad ba'atsa lakum Talut malikan. Kata Nabi Samuel tersebut, Allah sudah memilih Talut sebagai raja. Qalu anna yakunu lahu mulkun alaina wa nahnu ahaqqu bil haqqi minhu. Kata orang-orang Bani Israel, bagaimana Allah telah memilih Talut sebagai raja sementara kami lebih hak daripada Talut tersebut untuk menduduki singgasana kerajaan. Kenapa alasannya? Li'annahu laisa min sibdil mamlukah. Alasannya yang pertama, kenapa Talut tidak pantas sebagai dipilih sebagai jadi raja? Karena dia bukan turunan daripada raja, wala nubuwah, bukan pula turunan daripada nabi, wa kana dibagon auraian. Dia hanyalah seorang buruh daripada petani, buruh daripada yang suka mengolah kulit domba untuk dijadikan bahan kain atau dan yang lainnya. Kemudian auraian, ataupun dia hanya seorang pengembala. Tidak layak seorang pengembala masyarakat yang hina menjadi pemimpin. Walam yukti sa'atun minal mal, dan dia tidak mempunyai keleluasaan harta sehingga dengan hartana yasta'inu biha ala iqamatil mulki, dengan kerajaan, dengan hartanya tersebut bisa memberikan pertolongan kepada kerajaannya. Bagaimana jawab dari kata Nabi Samuel tersebut? Qala Nabi innallaha astafahu. Bukan saya yang memilih, kata Nabi Samuel, tapi Allah yang telah memilih Talut tersebut untuk dijadikan raja. Kenapa dipilih mengalahkan kalian? Wajadahu bastotan fil ilmi wa jismi. Tapi walaupun Talut bukan orang turunan daripada raja, bukan turunan dari para nabi, kemudian bukan orang kaya, tapi ada kelebihan yang dimiliki oleh Talut yang tidak ada di kalian. Mana? Bastotan fil ilmi wal jismi. Dia diberikan lebih oleh Allah dalam segi ilmu dan masalah fisikli yang lebih baik, lebih besar, bahkan lebih tampan daripada Bani Israel yang lain. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah akan memberikan kerajaannya, singgasananya, kepemimpinannya kepada Allah yang kehendaki. Bukan keinginan saya, kata Nabi Samuel, bukan keinginan kalian, tetapi Allah yang akan memilih. Bagaimana? Terus terjadi masih permasalahan negosiasi, kemudian permasalahan pertanyaan dari kaum-kaumnya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatan mulki ayat yakum tabut. Nah, mereka kaum-kaum dari Bani Israel bertanya, gak apa-apa kalau memang dia Talut pilihan Allah sebagai jadi raja, tetapi saya mohon berikan tanda kepada mereka daripada Talut tersebut bahwa dia memang dipilih langsung oleh Allah. Inna ayata mulkihi ayatiyakum tabut. Di antara ciri ataupun tanda bahwa Talut pilihan Allah sebagai raja, maka akan datang kepada kamu yaitu peti ataupun wadah yang terbuat dari emas, kana fihi suwarul anbiya, yang di dalamnya ada gambar-gambar para nabi, anjalahullahu ala Adam wastamaro ilaihim, yang Allah turunkan peti tersebut, wadah tersebut kepada Nabi Adam dan tetap sampai di tangan Bani Israel. Pagolabatumul Amalikoh, kemudian mengalahkan kaum Amalikoh ataupun raja
Jalut, kaum Jalut tersebut terhadap Bani Israel yang ada. Maka setelah itu peti tersebut oleh Allah diberikan kekuasaan kepada kaum Amalikoh untuk bisa merampas peti tersebut. Kenapa? Karena ada kelebihan daripada peti-peti tersebut ataupun sunduk-sunduk tersebut. Mana diceritakan bahwa sunduk ataupun peti di sana tingginya sekitar 3 hasta, kemudian lebarnya 2 hasta, yang mamuhun bil zahabi, yang posisinya dihiasi oleh emas. Wakana inda Adam fi suwarul anbiya, di sana ada dari Nabi Adam, di dalam wadah tersebut, dari peti tersebut ada gambar para nabi. Di sana ada gambar Nabi Muhammad, kemudian rumah Nabi Muhammad, wa ashabi, dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian diwariskan kepada turunan Adam ila an wasola di Musa, sampailah diwariskan dari Nabi Adam sampai kepada tangan Nabi Musa, ke tangan Bani Israel. Maka kelebihan daripada sunduk tersebut ataupun peti tersebut, mereka Bani Israel ketika mau melaksanakan peperangan, mereka sering membawa sunduk tersebut. Bahkan wajib hukumnya bagi kaum Bani Israel ketika mau melaksanakan peperangan membawa peti tersebut, di mana di dalamnya ada gambar ketenangan. Di dalam ada ketenangan dalam membawa sunduk tersebut atau peti tersebut, karena di dalamnya ada gambar para nabi, kemudian ada gambar-gambar rumah Nabi, kemudian dan yang lain-lainnya. Bahkan dikisahkan di sini yang mungkin terlalu panjang, diterjemahkan saja langsung, bahwa di sunduk tersebut ataupun tabut tersebut, di dalamnya oleh Nabi Musa disimpan kitab Taurat, kemudian disimpan lagi arwah ataupun suhuf-suhuf yang ketika Nabi Musa menerima wahyu berdasarkan Taurat dan menerima lagi suhuf, maka disimpan di dalamnya. Setelah itu ketika Nabi Musa meninggal, disimpan di dalamnya peninggalan-peninggalan daripada kaum Nabi, keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Yaitu kalau dari peninggalan Nabi Musa, di dalamnya disimpan lagi sandal Nabi Musa, kemudian tongkat Nabi Musa, dan dari Nabi Harun disimpanlah sorbannya ataupun udengnya, siapa milik daripada Nabi Harun tersebut, sehingga mereka mempunyai kekuatan, merasa keyakinan bahwa zaman dulu juga bahwa tabaruk dengan barang-barang yang mungkin mempunyai hal yang dianggap positif tidak dipermasalahkan, tetapi tetap bahwa keyakinan yang memberikan pertolongan hanyalah Allah. Itu hanya dijadikan sunduk tersebut, peti tersebut sebagai penenang bahwa ada dukungan daripada gambar-gambar Rasul yang lain, kemudian peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun, kemudian kitab Jabur, kemudian suhuf yang ada di dalamnya. Sehingga di sini diceritakan palaman qaradat anbiya'uhum sallallahu alaihimul amalikoh bisa babi pasadim. Kenapa peti tersebut bisa dikuasai oleh Amalikoh ataupun Jalut tersebut? Karena sudah berbuat kerusakan bagi kaum Bani Israel, tidak melaksanakan tauhid, mentauhidkan lagi terhadap Allah, maka dihinakanlah waja'aluhu bi mawdi'il bauli wal ghaiti, maka dijadikanlah tempat untuk buang kotoran, buang air kecil, buang air besar. Maka setelah diangkatnya seorang raja, diangkat Nabi Samuel, kemudian diangkatnya rajanya Tolut, maka dikembalikanlah kepada Bani Israel tersebut, diangkat ke atas. Ini menunjukkan bahwa hal yang terjadi ataupun tabaruk
terhadap barang tertentu yang mempunyai faidah selama akidahnya masih lurus, bahwa tidak ada yang memberi manfaat hakiki, hanyalah Allah, tetapi bersyariat tidak apa-apa. Bagaimana para sahabat pun terdahulu pernah dicontohkan oleh Salman, salah satu pemimpin perang zaman Rasulullah SAW. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, ketika Salman memimpin peperangan, maka dia selalu menyimpan rambut Rasulullah di dalam topi wajahnya tersebut untuk menjadikan kekuatan, untuk menjadikan keyakinan, ketenangan. Walaupun yang hakiki, yang memberi pertolongan hanyalah Allah, itu hanya untuk menenangkan hatinya saja. Seperti Bapak ketika ketinggalan HP sudah mau pergi, maka pasti akan kembali lagi, bahwa yakin yang memberi keuntungan, yang memberi kenyamanan itu hanyalah Allah. HP hanya sebagai alat komunikasi saja, ataupun alat sebagai kebutuhan Bapak saja. Maka tidak ada kita datang ke dokter, kemudian diperiksa, diberi obat hanya jalan syariat, tetapi tetap syariat harus dilaksanakan. Jadi di sini juga dicontohkan bagaimana nanti dikisahkan Raja Tolut menikahkan anaknya kepada siapa saja yang bisa membunuh Jalut ataupun yang bisa membunuh Goliat, maka akan dinikahkan dengan anaknya tersebut, dengan balasan lagi sebagai balasan kebaikan setengah dari kerajaan miliknya. Maka yang tampil bisa membunuh Jalut ataupun Goliat tersebut adalah seorang bala tentara yang anak biasa juga, hanya seorang pandai besi tadinya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang nanti akan menjadi cikal bakal kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang menjadi nilai dari sini yaitu bagaimana tabaruk dengan barang, tabaruk dengan hal yang mengandung kelebihan dianggap wajar, dianggap diperbolehkan, tidak termasuk musyrik, asalkan keyakinan kita meyakini bahwa yang menolong hanyalah Allah, itu dijadikan hanya sebagai penenang saja. Itu diperbolehkan. Bagaimana kaum Bani Israel dan kaum-kaum terdahulu menyimpan tabut ataupun peti dari mulai Nabi Adam sampai ke Bani Israel, sehingga dikuasailah tabut tersebut pernah jatuh ke tangan Amalik, dan sekarang entah di mana posisinya. Maka sebagai umat muslim tidak apa-apa misalnya dikasih tulisan untuk perdagangan, untuk apa saja, selama keyakinan Anda kuat bahwa yang memberikan keuntungan adalah Allah, bukan tulisan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.